Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan kesempatan malam hari ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, serta tentunya dalam menuntut ilmu ini senantiasa kita bertambah ilmu dan akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ila wanatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya saya persilakan Ustaz Samir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah hadirin daripada majlis taklim rutin ba'dal maghrib setiap malam Senin pekan ketiga. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini insyaallah dicatat jadi amal ibadah dan insyaallah kita ditambahkan iman dan ditambahkan ilmu serta bisa mengamalkan dalam aplikasi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita masih bicara tentang azan, yaitu urutan hadis yang ke-143 kemarin, yang menjelaskan bahwa azan itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengulangannya. Jadi kalau pengulangan azan berarti dua kali. Maka sekarang kita lanjutkan kepada hadis yang ke-144-nya. Masih bicara tentang azan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adhana syaf'an wa yutiral iqamata illa al-iqamata yakni illa qad qamatis salatu muttafaqun alaihi. Dan jamaah sekalian, ini hadis adalah masih lanjutan temanya azan. Kalau kita seorang adzan, seorang muadzin, kita harus tahu tuntunan bagaimana cara yang adzan itu yang sebenarnya. Jangan kita adzan tapi nggak tahu. Lebih baik tahu daripada kita nanti melakukan tetapi mendapati kesalahan di dalamnya. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan Bilal. Siapa Pak? Bilal muadzin
ayyashfa'al adzana syaf'an, hendaklah Bilal mengajarkan azan. Ini ayyashfa' ini ay ma'nahu ayyu'allima, mengajarkan. Bukan ayyashfa' maknanya menolong, syafi'an, bukan. Tapi maknanya adalah mengajarkan. Wa yutirul iqamata, selain mengajarkan azan, Bilal juga mengajarkan iqamah. Dan iqamah itu hendaklah bukannya tarji', hendaklah tidak diulang. Kalau azan diulang, kalau iqamah tidak diulang, alias yutir, diganjilkan. Bahasa Arab itu kalau tahu kata dasarnya, kita tahu semuanya. Yutir itu sama dengan kalimat maknanya ada witr, witrun, atau kita biasa panggil, kita sebut dengan witir. Ada sholat sunnah witir, maka witir jumlah bilangannya 1, boleh apa kagak? Boleh. Ganjil. Tapi kalau 1 itu bukan berarti kita menafikan satunya, tetapi Masya Allah betapa pelitnya seorang hamba sholat 1 rakaat saja. Boleh 1 rakaat. Bapak sholat sunnah witir 1 rakaat, boleh Pak, silahkan. Masalahnya Pak, kalau witir 1 rakaat berarti langsung salam. Makanya ketika kita melaksanakan sholat witir, setelah kemudian kita melaksanakan tahajud, waktunya sudah mepet tapi belum melaksanakan witir, maka witir boleh 1 rakaat. Tuh, ya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi iqamah itu 1 aja, jangan diulang 2 kali. Illal iqamah, kecuali ucapan iqamat. Jadi susunan iqamat yang dari mulai takbir sampai tahlil, ada di tengah-tengahnya kalimat iqamah, yaitu adalah qad qamatis shalah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh ulama Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau kita melihat hadis ini Pak, ulama ini memberikan satu penjelasan kepada kita begini. Lamma kana al-murad min al-adhan i'lamul ba'id min ahlil bilad ammah. Ini kata ulama gimana? Yang dimaksud daripada azan itu yaitu pengumuman orang yang jauh, min ahlil bilad, daripada penduduk negeri yang banyak. Jadi kalau azan itu mengumumin orang yang jauh, baik. Makanya speakernya nggak boleh dikecilin Pak. Kalau ada orang yang suaranya kecil, speakernya gedein Pak. Apalagi yang azan subuh aki-aki udah bengek tuh, itu harus gedein Mas. Ada nggak tuh Pak yang azan bengek gitu? Ada nggak? Ada. Orang udah pada azan, itu yang datang baru aki-aki doang Pak. Merbotnya belum bangun Pak. Kalau merbot sih kita udah acung jempol Pak. Lah merbot kerjaannya azan, suaranya mantap, iya Pak. Ini aki-aki yang datang duluan, azan mau kagak mau Pak, napasnya pendek, suaranya kecil. Kira-kira kalau speakernya kecil Pak, kedengaran apa kagak Pak? Enggak. Makanya seorang yang muadzin, dia harus tahu Pak kriteria muadzin yang benar itu bagaimana. Lalu kemudian
setiap kalimat-kalimatnya, setiap kalimat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalimat-kalimat adzannya membantu orang untuk tahu waktu sholat telah datang. Jadi kalau nggak ada manfaatnya kalimat adzan, kalau suaranya kecil, pendek, itu bukan adzan kriterianya. Makanya kalau ada orang yang adzan Jumat itu pilihan Pak, biasanya pilihan. Muadzin Jumat tidak sama dengan muadzin yang harian. Kalau muadzin yang harian bebas siapa saja, tapi kalau yang muadzin Jumat biasanya diseleksi. Sebagaimana kalau misalkan kita merujuk kepada pesantren At-Taqwa, itu seleksi muadzinnya itu luar biasa Pak. Enggak semua orang bisa adzan Jumat di masjid At-Taqwa, enggak semua orang diseleksi. Minimal ya baca Qur'annya bisa mujawad dan bisa qori minimal. Enggak sembarangan. Di sini juga sama kayaknya diseleksi di sini Pak. Diseleksi enggak sih Pak? Diseleksi. Hasilnya luar biasa. Terlihat dari merbotnya luar biasa. Apa? Selek. Wa ma'nahu ayyatiya biha matna matna. Berarti maksudnya hendaklah dia beradzan dengan dua kali lafaz adzan. Ziyadatan fil i'lam. Kenapa dua kali? Yaitu sebagai tambahan penguat daripada fungsi adzan, yaitu pengumuman bahwa telah datang waktunya sholat. Tuh. Jadi sekali lagi saya katakan ini pengumuman. Maka yang adzan subuh itu kalau bisa panjangin Pak napasnya yang adzan subuh. Dengerin nih yang adzan subuh nih. Siapa yang adzan subuh di sini? Itu napasnya dipanjangin Pak. Supaya apa? Supaya orang yang bangun telat bisa kecandak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau adzan Jumat, ini adzan Jumat Pak. Adzan Jumat kan kita ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Nah yang 2 kali adzan pertama itu panjang karena dia memberitahu orang yang jauh di sana, sedangkan adzan yang kedua itu kudunya pendek Pak. Karena dia seakan-akan hanya memberitahu kepada orang yang sudah datang di dalam masjid. Coba perhatikan Bapak. Kalau di masjid-masjid besar yang adzannya 2 kali, yang pertama adzannya normal, panjang, yang kedua adzannya pendek Pak. Jadi itu punya makna Pak masing-masing. Kalau kita kagak paham maknanya, kita itu adzannya gak sesuai. Jumat 2 kali adzan panjang semuanya Pak. Itu kira-kira kalau Jumatnya di pabrik Pak, keduman waktu apakah gak keduman? Kagak keduman Pak. Saya ingat banget Pak waktu itu sholat, saya sono sholat Pak di dekat kawasan. Adzan pertama panjang Pak. Adzan kedua panjang. Lagiran saya khutbah berapa menit Pak saya khutbah? Orang kebagian. Belum sholatnya berapa menit Pak? Masya Allah. Kata saya besok adzan muadzinnya tolong dipilih, jangan dia lagi, jangan hadir lagi. Lah bisa kehabisan sama adzan Pak. Adzan aja bisa 10 menit coba. Khutbah Jumat 30 menit harus kelar Pak. Coba bayangin. Adzan 10 yang pertama, yang kedua 10. Berapa menit berarti saya Pak? 10 menit Pak. Buat
buat khutbah sama buat sholat. Masya Allah. Kalau yang ajan begitu Pak, yang sholatnya di kampung tuh Pak, boleh begitu Pak? Bagian dah mau kelar jam 1:30 gitu, bagian ada tuh Pak. Lah kalau yang namanya pabrik Pak, ajan begitu, lah bisa diturunin sama karyawan Pak. Ayo, gitu dah, usah aja, gua aja. Bisa turunin Pak. Makanya kadang-kadang jangan menyalahkan ustadznya kelamaan, ajannya juga kelamaan Pak. Itu ajannya. Makanya saya katakan dipilihlah orang yang adzan biar sesuai dengan daripada fungsinya adzan atau iqamah. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, jadi itu sebagai penguat daripada pengumuman yang dua kali tersebut. Walamma kana al-murad min iqamah, dan adalah maksud daripada iqamah. Kalau tadi kan maksud daripada adzan. Maksud daripada iqamah tabligh ahli masjid, yaitu penyampaian ahli masjid, menyampaikan kepada orang yang sudah ada di dalam masjid khassah, secara khusus. Jadi makanya kalau yang iqamah itu tidak seperti adzan, jedahnya. Kalau adzan jedahnya lama, kalau iqamah cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan gitu. Jedahnya cepat karena ini tujuannya hanya memberitahu kepada ahlul masjid. Maka cukuplah kata kitab ini fiha bil itar. Maka cukuplah dia hanya itar, hanya witir, yaitu berapa Pak? Satu. Yakni bi ifradi alfaziha, maksudnya adalah dengan satu kali pengucapan lafaz qomatnya saja. Satu kali karena dia untuk ahlul masjid. Wa karraratil iqamah, dan diulangi pada lafaz iqamah dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini kadang ada yang salah Pak nih. Kalau qad qamatis shalah, coba deh, Allahu akbar, kan gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, ingat Pak nih. Muhammadar, bukan Muhammadur atau bukan Muhammadir. Baik ini Pak. Kenapa kok harus Muhammadar Ustaz? Karena sebelum kata Muhammad ada huruf nasab. Huruf apa? Nasab. Huruf nasab itu apa? Apa itu nasab? Nasab itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Paham Pak sampai sini? Orang? Ya udah, dengerin aja Pak, dengerin. Maksudnya adalah begini Pak. Dia membuat harokat setelah huruf atau isim yang menasabkan tersebut menjadi nasab. Alamat nasab mufrad yaitu adalah fathah atau fathah tain. Contohnya asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu Pak. Paham Pak sampai sini, paham? Hayya 'alas shalah. Kalau mau disambung, hayya 'alas shalati, hayya 'alal falah. Kenapa kok
hayya 'ala sholati. Kenapa, Pak? Karena sebelum kalimat atau kata as-sholat ada harfun jarri. As-sholat majrurun biharfil jarri. Paham sampai sini, Pak? Boy? Ya gitulah pokoknya ya. Pahamin aja udah ya. Makanya kalau misalkan kita wasol itu harus dibaca. Wasol. Nah ini Pak yang suka salah. Qad qamatis shalah. Itu Pak bacanya bukan kodok apa? Kodok. Biasanya kan ada orang yang suka baca cepat kesannya seperti kodok tuh Pak. Kodok Pak. Kodok mati kok mati Ustaz? Kan harusnya bukan kodok mati. Nah, jadi kodok mati benar karena kan disambungkan harusnya kodok mat harusnya gitu Pak. Kalau dimatikan bacanya qad qamat harus itu. Karena telah tegak. Tapi karena diwasal maka dibaca jadi kasrah. Qad qamatis. As-sholatu tak apa tiba? Hah? Kenapa tuh? Karena menjadi fa'il. Jadi harokatnya adalah marfu'. Salah satu alamat marfu' adalah dhamma. Paham sampai sini Pak? Ya. Jadi bacanya apa? Qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholat. Jadi kalau diartikan jadi artinya gimana? Telah datang oleh waktu sholat. Ayo kita mulai sholat, maksudnya begitu Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah begitu Pak, lafaz yang sesuai daripada harokat yang benar yang harus kita benarkan jikalau ada kesalahan. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, li'annaha al-maqsudu bidzati. Karena qad qamatis shalah atau lafaz iqamat itu memang dia maknanya adalah sebagai pengingat bahwa atau sebagai pemberitahu kepada orang yang sudah ada di situ. Jadi untuk mengingatkan udah datang waktu sholat, ayo kita langsung melaksanakan sholat, maka diulang 2 kali. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, nah sekarang nih bagaimana kesimpulan ulama terkait daripada hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, tasniyatul alfazi al-adhani. Ternyata kata ulama mendua atau mengulang lafaz azan li'annahu i'lamu lil ghaibina. Karena apa? Karena yang namanya azan itu berupa pengumuman bagi orang yang kagak ada di masjid. Lil ghaibina. Ghaib itu asal katanya ghaba yaghibu Pak. Ghaib. Makanya kalau Bapak bilang alam goib, nah itu berarti alam yang kelihatan apa kagak Pak? Kagak ada, kagak kelihatan. Makanya kalau misalkan Bapak bilang alam goib itu alam yang kagak kelihatan, maka orang yang goib juga di masjid kagak kelihatan. Makanya ketika adzan dia ngedengar, bukannya goib kalau dia sudah hadir di masjid, maka dia jadi hadir. Jadi apa Pak? Lil ghaibin. Fatakriru, maka pengulangannya diulang adzan 2 kali. Agar apa? Agar sampai pesan itu kepada orang yang belum hadir.
maka dianjurkan ayyakuna ala makanin alim. Etika adzan dari hadis ini pertama harus di tempat yang tinggi. Tuh. Di tempat yang mana, Pak? Yang tinggi. Makanya dulu Bilal naik ke bukit. Makanya dulu masjid punya menara tinggi. Nah ini Pak nih, besok jadi menara nih Pak nih. Menara atas. Itu menara ya. Kalau jadi menara ntar langsung diduakan PW di atas menara PW. Tapi Ustaz kan sekarang ada speaker. Iya ya udah nggak usah lah, nggak usah dengar. Yang penting suaranya kedengeran. Karena dulu belum ada speaker, suara harus terdengar, maka harus lebih tinggi daripada orang yang mendengarkannya. Kalau sekarang ada speaker, yang nggak usah orangnya di menara, tapi apanya di menara Pak? Speakernya, kan gitu sekarang Pak. Lah kalau speakernya di bawah orang kedengeran Pak, walaupun kenceng kayak apa juga ketahan sama suara tembok-tembok yang menghalangi suara itu, ketahan. Kalau di atas paling tinggi, maka semakin tinggi, semakin jauh Pak radius orang mendengarnya. Kan begitu. Karena nggak ada penghalangnya. Makanya dianjurkan, kalau zaman sekarang berarti bukan orang yang ajannya di tempat yang tinggi, tetapi speakernya di tempat yang tinggi. Menyesuaikan dengan kondisi zaman Pak sekarang. Ustadz bisa begitu ya? Iya bisa begitu. Berarti Ustadz ada yang sholat online boleh nggak Ustadz? Nggak boleh. Sholat online boleh. Ada nggak Pak orang yang sholat online Pak kemarin tuh Pak? Ada Pak. Orang datang di negara kita orang normal. Tapi bukan orang kita mah orang yang lurus. Ada yang bengkok tuh Pak. Kan orang kita zaman sekarang Pak banyak yang bengkok, banyak yang lurus, banyak yang kadang bengkok kadang lurus. Ada yang laki-laki tulen, ada yang perempuan tulen, ada yang kadang-kadang laki, kadang-kadang perempuan. Nah itu negara kita sekarang begitu. Kacau Pak, kacau Pak. Akhir zaman. Udah Pak, kalau ngomongin akhir zaman udah kita nyerah aja Pak. Emang udah zamannya udah tua, zamannya Isra Mi'raj aja. Nabi melihat dunia seperti kakek-kakek, apalagi zaman sekarang. Udah 1400 tahun Pak lamanya kita ketika masa kenabian itu berakhir. Masya Allah. Nah jamaah sekalian yang berbahagia. Wa bisautin, selain tempatnya yang tinggi Pak, juga suaranya yang kencang Pak. Jadi kalau ajan begini berarti salah Pak nih. Allahu Akbar. Itu salah nggak Pak? Salah, karena nggak kencang-kencangnya. Harusnya dikencengin Pak. Nah, kayak Pak Wahid itu ajan ternyata. Kalau kencang, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kayaknya gaya Muammar tahun 90-an itu ya. 25. Insya Allah. Kalau gaya Muammar muadzinnya Pak, enggak semuanya orang bisa, karena dia napasnya napas kuda dikenalnya. Orang hayya ala sholah aja Pak itu panjangnya ada per 1 menit Pak aja. Masya Allah. Hayya ala sholah doang tuh Pak. Ya, kalau Pak Wahid masih kuat, kalau saya mah ngap dah Pak ya, menyerah. Masya Allah. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, jadi itu. Dan bahkan di sini dikatakan sebagai etikanya wabiduni isra, tanpa terburu-buru Pak. Adzan tuh nggak boleh buru-buru Pak. Ada nggak adzan yang buru-buru Pak? Ada Pak. Atau dia bagi ada yang datang jamaah situ gue cepet aja nah. Habis aja langsung qomat Pak dia. Jadi single fighter Pak. Dia ajan, dia qomat, dia imam, dia doa, dia amin Pak. Ya Allah. Ada yang begitu Pak? Bukan di sini Pak, bukan. Kan begitu. Makanya kata saya janganlah di sini kita punya etika, ya. Karena kita sudah belajar Pak etikanya yang benar. Makanya banyak orang yang kagak tahu caranya azan sehingga dia ya udah azan setaunya dia aja Pak gitu. Lalu yang kedua kata ulama, ifradu alfazil iqamah li'annaha lil hadirin.
Ulama menyimpulkan dari hadis tadi yang begitu, kata beliau apa? Bahwa lafaz qomat yang satu saja tanpa pengulangan, karena itu dikhususkan buat hadirin yang telah ada di masjid. Dan hendaklah, nah ini Pak nih, kalau tadi iqamah itu dilarang, kalau tadi azan itu dilarang cepat, maka kalau iqamah takunu bisur'atin, hendaklah kamu melakukannya dengan cepat. Jadi kalau iqamah jangan lama-lama Pak. Jadi kita lakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu Pak. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Batuk dulu, batuk dulu. Itu nggak boleh Pak. Kalau adabnya, etikanya nggak apa-apa, kenceng tapi bisur'atin, dengan cepat. Kalau kenceng nggak masalah, karena nggak ada larangannya kenceng untuk iqamah, ya. Mutawassithah atau cepat pertengahan. Jadi cepat tapi nggak terlalu cepat Pak. Jadi maksudnya tetap ada napas juga Pak. Jangan Allahu Akbar, nah itu juga benar itu. Ini cepat yang mutawassit, cepat yang tengah-tengah. Dia cepat tapi tidak merusak lafaz. Kan ada cepat merusak lafaz, ada cepat tidak merusak lafaz. Contoh cepat merusak lafaz. Allahu Akbar, nah itu tuh boleh. Yang dianjurkan cepat pertengahan, tidak merusak lafaz. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Nah itu jadi lafaznya tetap jelas, ya. Begitu. Lalu kemudian, dan sungguh pengulangan lafaz qad qamatis shalah li'annaha al-maqsudatu bidzati minal iqamah. Ya, karena memang intinya daripada iqamat adalah ucapan qad qamatis shalah. Nah ini Pak nih, ini pendapat ulama Pak terkait tentang iqamah dan adzan. Ma taqaddama fil iqamah min ifradi alfaziha, jumlatil iqamah, kalimat iqamah menurut madhab asy-Syafi'i. Jadi madhab asy-Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa iqamah itu satu kali saja. Satu kali saja Pak. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, terus satu kali. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kalau kita sekarang qomat itu satu kali, itu kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa yara Malik, dan pendapat Imam Malik, dia membaca lafaz tunggal atau satu kali hatal iqamah, sampai kalimat qad qamatis shalah. Itu Pak. Jadi ada yang menyeluruh satu-satu, ada yang menyeluruh cuma sampai iqamah, dia kagak. Imam Malik tuh. Wa yara Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah mazhab Hanafiyah, beliau berpendapat tasniyah al-fazihah, maka dia semuanya dibaca dua-dua. Berarti sama seperti Bapak ngikutin imam yang mana Pak kira-kira? Jadi ini mah cuma apa ya, hasanah keilmuan kita saja. Jadi kalau ada Bapak nanti ngelihat orang yang qomat pakai dua kali sama seperti adzan, Bapak jangan heran.
Karena ada apa? Ada pendapat yang begitu. Ya, karena esensinya itu adalah agar orang itu tahu. Mungkin kalau pendapatnya qomat itu dua-dua, mungkin jemaahnya membludak banyak Pak dia. Sehingga qomatnya harus kalimatnya diulang dua kali. Kan begitu. Jadi Abu Hanifah itu dua-dua seluruhnya ma'at tarbi'it takbir awwalahuma, dan 4 kali takbir pada pertamanya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu Pak. Ya. Wattafaqu ala tasniyatit takbir, dan ulama sepakat untuk pengulangan atau 2 kali takbir. Nah kalau kita kan 2 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Ya. Dan wa ifradu kalimat tauhid, dan ulama sepakat kalimat tauhidnya cuma 1 kali. Di mana Pak? Di akhir iqamah. La ilaha illallah. Ini jam berapa dah? Jam 7. Masih lama ya Pak sampai? Berapa lagi Pak? Bukan, ntar ajannya biar lama antik. Lalu kesimpulan yang keempat Pak dari hadis tadi, kullu ma jaa minal ikhtilaf fil adhani wal iqamah minal ifrad wat tathniyah wat tarbi' wat tarjih fahuwa sunnatun. Setiap apa yang telah datang pada perbedaan pendapat daripada azan dan iqamah, apakah itu 1 kali, diulangnya cuma 1 kali, lalu kemudian 2 kali, lalu kemudian yang 4 kali pengulangan, maka itu adalah namanya sunnah. Boleh Bapak pilih yang mana aja. Karena ulama ikhtilaf itu karena ada dasarnya. Maka di sini dikatakan waradat bihi riwayat, karena ada riwayatnya begitu. Dan setiap ulama berpendapat, mereka berpendapat bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh Pak. Jadi kira-kira jelas apakah Pak? Itu caranya aja tuh Pak, gitu Pak, ya. Lalu kemudian kita masuk Pak 1 hadis lagi, insya Allah kecandak. Kalau nggak kecandak kita nanti stop dan lanjut nanti bulan depan. An Abi Hujaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna isbi'ahu fi udunaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Masya Allah Pak, ini hadis bagaimana Abu Hujaifah ini menceritakan begini. Saya ngelihat Bilal, ra'aitu Bilalan, saya ngelihat Bilal bin Rabah yu'adzinu, dia sedang adzan. Lalu saya ketika dia sedang azan, saya liatin. Wa atatabba, saya ikutin apa yang dia ucapin. Saya ngelihat bibirnya ke kanan, bibirnya ke kiri, bibirnya ke atas, bibirnya ke bawah. Dia ikutin Pak. Dan jarinya si Bilal itu di 2 telinganya. Jadi kalau di 2 telinganya berarti jari mana Pak yang di 2 telinganya Pak? Pilih Pak, jempol, telunjuk, tengah, manis, apa kelingking Pak? Ya nggak apa-apa, terserah sih Pak. Tapi kalau di hadis ini yang kita baca adalah jarinya, jari telunjuk Pak. Jari telunjuk jadi gini.
Nah, gitu. Makanya Ustadz Muammar kalau qori juga dia tangannya kan suka ke sini kan. Ustadz Muammar. Kalau kelingking begini gimana, Pak? Jadi yang sunnah itu menggunakan telunjuk. Kalau nggak pakai berarti nggak. Iya kagak afdol, Pak. Kalau ngomongin sunnah ya, ingat Pak, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kagak dosa. Tetapi lebih baik dikerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Dan ada lagi Pak dari riwayat Ibnu Majah Pak. Wa ja'ala isbi'aihi fi udunaihi, dan menjadikan tangannya si Bilal itu di dua telinganya, telunjuknya di dua telinganya. Wali Abi Dawud, dan daripada Abu Dawud. Nih Pak nih, ada lagi caranya Pak. Abu Dawud bukan hanya ngejelasin tangan, tapi beliau menggambarkan bagaimana Bilal itu melaksanakan adzan. Lawa'unuqahu, dia memalingkan, unuk itu leher, pundak Pak ini nih. Ini Pak, malingkan lehernya kemana? Ke kanan dan ke kiri, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Lamma balagha hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi itu orang tua kita dulu azan, dia nengok kanan, nengok kiri. Itu ada hadisnya Pak itu. Jangan dibilang, oh orang dulu mah komatnya begitu ya. Enggak Pak, emang ada tuntunan hadisnya. Dia belajar di kitab Bulughul Maram. Ini kita belajar kitab Bulughul Maram nih Pak. Coba deh Bapak lihat, orang dulu kalau disuruh ajan pasti nengok kanan, nengok ke. Kalau orang sekarang Pak, lempeng boy. Berarti kurang apa Pak? Kurang haji Pak dia. Kurang haji di masjid ini. Kurang haji Pak. Nah mulai saat ini praktekin Pak. Karena ini adalah tahu ilmunya. Maka kalau kita tidak mengamalkan, rugi kita Pak. Buat apa kita belajar? Ya, harus diterapkan. Nah lalu kemudian, walam yastadir, tanpa merubah posisi badan Pak. Jadi menetap. Yang nengok ke kanan dan ke kiri itu apanya Pak? Palanya saja. Badannya kagak. Nah yang sangat lebay, kadang-kadang ada orang Pak, badannya nengok, palanya juga nengok. Ini lebay nih orang nih Pak. Padahal kalau di hadisnya walam yasadir, dia kagak ngikutin badannya, tetap dia menghadap kiblat badannya Pak, tetap. Kagak nyerong ke kanan, kagak nyerong ke kiri Pak. Dia posisinya tetap menghadap kiblat. Dan ini asal hadisnya dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Belum ya, belum masuk ya. Saya jelaskan. Jadi ulama menjelaskan hadis ini, lil adzani adabun, bagi adzan yang kita kerjakan itu memiliki adab. Tadi itu dalam hadisnya sudah dikatakan adabnya adzan kayak gimana. Yang bagi, maka seyogianya dia menjaga etika beradzan tersebut. Minha ayyakunal muadzinu husina saut, maka hendaklah ini adab Pak, salah satu adab yang apa muadzin, adab beradzan, hendaklah seorang yang adzan dia membaguskan suaranya. Jadi maksudnya bukan hanya bagus suaranya, tapi membaguskan suaranya. Paham gak maksudnya Pak? Kalau suara bagus emang udah fitrah. Tapi kalau suara membaguskan suaranya, bisa jadi dia suaranya biasa tapi dibaguskan. Itu namanya membaguskan suaranya. Ah, begitulah. Apa namanya? Oh iya, itulah namanya. Udah kayak dangdut pakai cengkok. Iya.
Ya jadi ya jangan juga dangdut Pak Wahyu. Ntar bukan orang pada khusuk. Tadi sampai yang aja Pak Wahyu. Lah hayya 'alas shalah pakai lagu dangdut Pak. Hayya 'alas shalah. Itu benar-benar. Itu Rama Aibama itu Pak. Kalau yang tahu berarti udah tua tuh Pak. Masya Allah. Tuh. Itu Pak. Jadi adabnya kita harus membaguskan suara kita. Wa minha ayyu'adzina ala murtafi'in, dan hendaklah ada berazan itu harus berada di tempat yang tinggi. Tadi sudah kita bahas. Ini juga sudah kita bahas. Tadi yang berikutnya adalah kepala kita menoleh kepada dua arah, ke kanan dan ke kiri ketika sampai pada hayya 'alatain. Hayya 'alatain ngerti Pak? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Jadi istilah bahasa Arab itu hayya 'alatain. Kalau surah surah qul a'udzu itu namanya al-mu'awwidzatain. Ya, jadi kalau disebut al-mu'awwidzatain berarti qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Ini udah aja belum Pak? Udah. Nanti udah stop atau belum? Woi, stop atau belum? Nah, soalnya kita mau praktek ajan yang benar gimana? Masya Allah. Nah, itu saja Pak yang kita sampaikan. Insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan masih pada bicara tentang adzan. Insya Allah. Ya. Demikian, ada yang bertanya tadi Pak? Cukup, jelas Pak? Kalau ajan yang satu kan megang mic Pak. Kalau zaman Bilal dulu, karena mungkin nggak pakai mic ya. Jadi dua-duanya bisa. Kalau yang satu megang mic, yang satu. Nah, itu masalahnya Pak itu. Itu nggak sunnah Pak tuh megang mic tuh. Jadi mic-nya harus ada standnya gini Pak nih. Ada standnya nih. Jadi dulu kita di pesantren itu kalau yang namanya tugas muadzin, tapi alhamdulillah Pak, saya pernah jadi petugas muadzin Jumat Pak di Masjid At-Taqwa pernah saya Pak. Nah begini-gini juga dulu pernah jadi muadzin Pak Ayu. Diseleksi kita Pak dulu dari santri itu diseleksi, sampai dites satu-satu. Ya masuk bisa, ada jadwal itu. Itu bangganya naudzubillah mencari Pak bangganya itu luar biasa. Lah santri dimasukin muadzin Masjid Agung kan gitu. Masya Allah. Jadi sunnahnya mic-nya ini jangan kita pegang. Makanya kalau zaman dulu masjid pasti ada stand mic Pak, zaman dulu pasti. Ya kan Pak ya? Masjid-masjid besar pasti ada tuh Pak. Gini, baru tangannya kita dua-duanya pada telinga kita. Sebab gini Pak, kalau misalkan kita menggunakan tangan kita begini, terus begini Pak, ini bisa jadi perkara yang menyalahi yang nanti akan dicontoh sama anak muda berikutnya. Jadi salah kaprah. Kayak tadi contohnya Pak itu, ada orang noleh ke kanan ke kiri, palanya noleh, badannya juga noleh. Itu anak-anak kagak tahu katanya, tuh ajan yang benar tuh aki-aki. Padahal aki-aki itu adalah salah. Yang noleh cuma apanya Pak? Palanya doang. Bisa jadi begitu Pak. Makanya kalau misalkan kita mau nyontohin yang benar, ikutilah tatbiq, praktek sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Gitu Pak Wahyu. Atau kalau mau aman gampang Pak Wahyu, mic-nya yang kuping aja tuh Pak itu, yang kuping. Yang sini, mic kuping ya. Udah langsung aja tuh adzan begitu. Atau kalau pengen sunnah lagi gampang Pak Wahyu, ajannya enggak usah pakai speaker, enggak usah pakai apa-apa, naik ke menara Pak Wahyu. Itu sunnah banget. Karena ada sekarang ini ada orang anti Pak. Dikit-dikit bid'ah Pak. Ribet Pak kita sekarang. Kalau naik taksi aja nggak boleh Pak sama dia. Nggak boleh naik taksi. Emang apa? Nggak ada zaman Nabi. Lah, ini. Udah kita naik kuda, naik otas udah. Nggak begitu Pak. Agama itu nggak susah, gampang. Benar Pak? Benar Pak? Gampang. Kalau dulu nggak ada speaker, naik ke atas, ya nggak apa-apa, karena nggak ada speaker. Kalau sekarang ada speaker, ngapain juga naik ke atas? Ya Allah. Nih. Ada lagi Pak orang, katanya begini.
Ini mas saya cuma ngebahas supaya kita lebih saling menghargai saja. Ada lagi orang habis sholat nih Pak, orang habis sholat kan ada yang zikir, ada yang keras, ada yang pelan ya Pak. Itu kalau misalkan zikir yang keras dikatakan sama yang pelan Pak, berisik banget lo, nggak boleh begitu Pak, biarin masing-masing. Ada lagi Pak yang keras katain yang pelan, nggak pada zikir lo, belum tahu ente kalau dia itu zikir apa kagak. Siapa tahu hatinya berzikir. Ingat Pak, gerakan hati lebih cepat daripada gerakan mulut. Bener Pak? Makanya saya bilang, udah sekarang mau perbedaan kayak gitu jangan dibesar-besarkan, kecilkan saja. Kalau bisa nggak ada perbedaan kayak gitu, biarin. Mau yang keras, mau yang pelan, biarin. Yang penting sholat. Siap begitu Pak? Siap Pak? Ada orang yang kadang-kadang cuma adanya lafaz Allah bukan zikir. Astagfirullahaladzim. Ada ustadz yang bilang lafaz Allah bukan zikir katanya. Ustadz belah sono, nah lafaz Allah mah zikir. Orang kita nyebut Allah aja itu zikir. Allah itu zikir Pak. Kenapa lafaz subhanallah jadi zikir? Ya karena ada Allahnya, bukan karena subhananya. Subhana itu lafaz tidak ada artinya kalau nggak ada Allahnya. Benar Pak? Ini orang kadang-kadang kagak ngerti nih Pak. Ngajinya sama doang Pak. Kata saya, ya Allah, benar-benar. Makanya kalau ilmu kita masih belum tinggi, ilmu kita masih rendah, jangan nyalahin orang. Kalau kita belum paham, jangan nyalahin orang. Udah, cukup itu saja Pak yang saya sampaikan. Banyak perkara-perkara yang benar tapi disalahkan Pak. Mudah-mudahan semakin banyak kita ngaji, semakin lebih bijaksana lagi melihat perbedaan di antara kita. Demikian itu Pak Wahyu ya. Terima kasih, sekian terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih kepada Bapak Ustaz Slamet SPTI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentunya ada hikmah dan tentunya tambah ilmu dan akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.